Shalom saudara-saudara, kami mau memperkenalkan diri. Kami adalah koordinator dari The Warrior of Lord Jesus Ministry yang disingkat The Warlord Ministry. Kami berdiri pertama atau munculnya Warlord pertama-tama di Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2008. Sekalipun sebelumnya kami sudah melakukan pelayanan, tetapi resminya berdiri pada tanggal 10 Oktober 2008 di Gorontalo. Jadi saudara, misi kami yang utama adalah memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Dan visi kami untuk mendatangkan kerajaan Tuhan Yesus ke bumi ini. Jadi sesuai dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi, demikian seperti di surga, demikian juga di bumi. Jadi saudara, di dalam pelayanan kami yang menjadi spesial kami adalah pelayanan dunia supernatural atau dunia alam gaib. Dan ini kami lakukan karena memang ini adalah sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi nama saya Evangelis Ferdi Palar dan ini istri saya yang tercinta Elizabeth Palar Amaheka. Kami berdua kalau melayani tidak bisa terpisahkan karena saya bagian supernaturalnya dan istri saya di bagian counselingnya. Ya, kalau karunia supernatural ini dari sejak lahir, yaitu bisa melihat di alam roh dari sejak lahir ya. Tapi kalau pengalaman Opa mengingat mulai dari kelas 3 SD, memori yang saya bisa ingat, pengalaman tentang bertemu dengan roh-roh yang istilahnya roh-roh di alam gaib ya, di alam supernatural, itu adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan bisa melihat. Bahkan waktu saya belum tahu betul tentang firman Tuhan, saya sampai kelas 2 SMA, kelas 3 SMA kalau tidak salah, sering ngobrol dengan roh-roh itu. Dan saya ingat ada seorang cewek dulu yang pernah bunuh diri bernama Airin, dia berdarah Belanda. Itu sering saya ngobrol dengan dia dulu. Ya, jadi itu pengalaman pertama saya dunia supernatural. Tapi waktu itu saya belum dipakai Tuhan untuk pelayanan supernatural gitu. Nah, itulah kalau mau kembali ke awalnya ya. Kalau pertama dipakai, Opa masih bekerja. Dulu bekerja di Pertamina di Makassar, di bagian keuangan. Opa sudah mulai melayani keluarga Foni ya. Foni marganya saya lupa. Saya pakai karunia supernatural saya dan menolong keluarga itu. Sehingga keluarga itu ditolong Tuhan. Suaminya tidak jadi masuk penjara karena ada satu perbuatan yang melanggar hukum. Tapi kami minta sama Tuhan dan Tuhan jawab doa kami. Itu yang kami masih ingat ya. Tapi sebenarnya itu sekitar tahun 2002 kah, sebelum saya pindah ke Gorontalo. Sudah ya, sudah pindah, maaf ini ingatnya. Jadi saudara-saudara, pelayanan Warlord itu kita sudah mulai sebelum Warlord berdiri sesuai karunia yang Tuhan berikan. Kalau Oma punya bagian itu konseling, saya punya bagian untuk dunia supernaturalnya. Itulah nih yang sempat saya ingat. Ditolak secara banyak orang itu pernah, karena memang waktu itu hal-hal ini sangat tabu untuk mereka. Mereka berpikir bahwa supernatural itu selalu berhubungan dengan setan. Ya, jadi memang kami harus menerima satu risiko yang perlu ada penyangkalan diri di situ, karena yang kami tahu bahwa yang kami lakukan ini benar-benar dari Tuhan. Ya, jadi itu yang membuat kami berani, ya, berani karena ada konfirmasi secara pribadi dengan Tuhan bahwa apa yang kami lakukan itu benar.
Setelah kami ditolak, penolakan itu tidak bahkan ada tanda dari Tuhan. Penolakan yang dilakukan oleh manusia, biasanya manusia sendiri yang mundur. Nah, ada di situ satu hal yang kami dapat, bahwa kalau dari Tuhan itu ada keberanian. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Itu yang menjadi tanda bahwa apapun manusia tolak, di situ Tuhan ajar bahwa tidak ada yang tidak di dalam Tuhan. Kami diberi keberanian, sukacita, damai sejahtera. Itu tanda konfirmasi pertama. Ya, jadi kalau soal ditolak itu banyak. Mau diceritakan secara mendetail itu panjang. Tapi yang kami mau katakan ada beberapa dari orang, tapi terutama gereja. Ya, sampai kami dengan tanda kutip mereka tidak mengusir, tetapi dari sikap tindakan mereka mengusir kami. Nah, dan itu kami keluar, itu juga Tuhan yang suruh keluar. Kalau Tuhan tidak suruh keluar, kami tidak keluar. Jadi itu pengalaman-pengalaman itu, penolakan yang memang kami mengerti dunia belum tahu, dan kami harus lewati itu. Prinsipnya itu ada 4. Tuhan berbicara sama saya waktu itu bahwa yang pertama, semua anggota Warlords harus menjaga kekudusan hidup. Jadi prinsip yang pertama, kekudusan hidup. Yang kedua, rendah hati. Sebab ketika kita punya kemampuan supernatural, kita bisa terpancing jadi sombong karena beda dengan orang lain. Jadi Tuhan meminta prinsip yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, memakai baju putih kemuliaan. Baju putih kemuliaan itu otomatis Tuhan berikan, dan itu bisa saya lihat Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah hidup benar, yang sudah hidup kudus dan rendah hati. Di alam roh Tuhan Yesus memakaikan baju putih kebenaran itu. Dan prinsip yang keempat adalah berbuat banyak kebajikan-kebajikan, atau berbuatlah banyak amal soleh. Itu 4. Jadi itu Opa ingat sekitar tahun 2005 ya. Opa mengantar yang namanya Cek Rudi Karlam, seorang tua yang waktu itu kami segereja di gereja Betani Gorontalo. Cek Rudi Karlam ini seorang tua, dia mau balik ke Makassar, tapi dia minta Opa antar. Jadi Opa antar, tapi sampai di Makassar adiknya yang nama C itu panggilannya orang tua di Chinese, C Hendrik Karlam. Beliau adalah pemilik perusahaan Vespa dan Kawasaki. Jadi 2 perusahaan itu, dan beberapa hotel beliau punya. Jadi beliau tawarkan sama Opa, sama saya, Papalar bagaimana, nggak usah balik ke Gorontalo, kerja saja sama saya, berapapun gaji Bapak minta saya kasih. Wah, saya tergoda ya secara manusiawi saya. Dan dia sudah sediakan rumah, dia sediakan waktu itu saya ingat Fortuner baru keluar. Ini mobil baru keluar, Bapak pakai saja ya, Fortuner. Dan ambil lagi nih sepeda motor Kawasaki buat anak Bapak pakai kuliah. Waktu itu Gevi masih kuliah di Atmajaya. Dan memang saya sudah jalani kerja, tapi Tuhan tidak bermaksud saya tinggal di Makassar. Saya harus balik ke Gorontalo karena Tuhan sudah menyediakan pelayanan Warlord ini. Cuma saya belum sadari waktu itu, sehingga seperti tadi Oma bilang, ada ibadah di gedung olahraga Stadion Mato Anging Makassar. Waktu itu disponsori oleh Gereja Philadelphia kalau tidak salah, oleh Bapak Pendeta siapa Yusak Handoyo. Tetapi pembawa acaranya saya masih ingat sampai sekarang, koordinator The Call. Ada yang ingat koordinator The Call? Matt Redman. Itulah pertama kali saya mendengar lagu How Great Is Our God. Dia adalah koordinator yang dinamakan The Call, panggilan.
dia menyanyi di gedung olahraga itu, saya ikut. Tahu ya, Matt Redman, dia adalah penginjil di kampus-kampus di Amerika. Dia datang waktu itu di Makassar, dan Bapak Pendeta Yus Handoyo berdoa, di tempat ini ada seorang hamba Tuhan, Tuhan suruh kembali ke tempat sebelum dia datang ke Makassar. Di gedung olahraga, Matt Redman juga komentar secara bahasa Inggris, pulanglah. Tuhan sudah suruh pulang. Dan saya memang waktu itu mengalami kebutaan total. Tidak bisa melihat, mata saya tidak bisa terbuka, dan sudah bawa ke dokter bilang tidak ada sakit apa-apa. Jadi ini saudara-saudara pelajaran buat kita orang percaya, ikutlah apa rencana Tuhan. Sekalipun godaan begitu besar ya secara materi, gaji terserah saya, mau berapa, terus dapat mobil baru Fortuner, dapat rumah 2 susun, di bawah ruko, di atas tempat tinggal. Itu di bagian ruko Kawasaki, karena Pak Hendrik ini pengusaha Kawasaki Ninja dan Vespa ya. Tetapi Tuhan mau saya harus balik. Itulah. Itu sebenarnya banyak sekali peristiwa supernatural, tapi ini saya diingatkan, dan sejak itu saya sungguh-sungguh, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan ketika pulang ke Gorontalo, kami bentuklah Warlot ya, kami bentuk. Memang waktu pulang itu, minta pulang itu bukan hal yang gampang ya. Itu hal yang sangat bertolak belakang. Ada perdebatan, saya mendengar dia sudah tidak bisa melihat, saya paksa harus pulang dengan satu getaran yang wow, mau bikin apa saya dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan dia tidak melihat, kalau tidak dia tidak pulang ya. Jadi hal itu memang akhirnya harus pulang. Baru sampai di sini, waktu proses bilang mau pulang, mata terbuka. Jadi itu ya itu hal-hal itu yang membentuk satu cikal bakal kami harus melayani. Ada banyak hal, tapi ini hal yang paling salah satunya. Ya, saya mendapat itu waktu tahun 2008, waktu baru berdiri Warlot 10 Oktober ya 2008. Tuhan berpesan pertama, kamu harus terangkan kitab Wahyu dari pasal 1 sampai 22. Dan jangan lupa perjamuan kudus. Kamu buka di Alkitab di Markus 14 ayat sekian saya lupa, dikatakan situ, lakukanlah ini untuk memperingati aku. Jadi itu perintah Tuhan langsung kepada Opa dan Oma, karena waktu itu Opa sudah bisa mendengar suara Tuhan. Sekalipun melihat Tuhan secara nyata belum. Tuhan kelihatan, tapi besoknya tidak kelihatan lagi. Nanti terus-terusan Opa bisa lihat tahun 2012. Dari tahun 2012 tanggalnya saya lupa, sampai hari ini kalau Tuhan muncul saya lihat jelas seperti saya melihat manusia. Kita yang kembali soal perjamuan kudus ya, memang itu perjamuan kudus itu perintah Tuhan, tapi di sini kita harus teman-teman harus ingat bahwa di saat kita tanpa sadar kita menjalani apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu tanpa sadar. Waktu kita turut saja, kita ke Pariaji ya, Tuhan di gereja mana yang kami harus lebih tidak juga bertanya begitu, tidak tapi pergi saja. Ada kerinduan yang karena satu yang kita harus ingat, satu ketaatan sudah dilakukan. Kalau ketaatan satu sudah lakukan, Tuhan akan kembangkan. Jadi kami lakukan saja, ingin mau ke gereja ini, tapi nanti sesudah itu terjadi baru kami sadar, oh Tuhan membentuk. Jadi waktu itu kami pergi ke Pariaji di Makassar waktu itu, terus lihat perjamuan. Memang tidak ada satu pertanyaan, rasa sesuatu biasa saja. Memang perjamuan, memang di gereja lain, di gereja kami awal GPIB itu 1 tahun 2 kali. Jadi waktu kami masuk ke gereja Pariaji tidak ada satu penolakan, ikut aja karena itu sesuatu yang benar.
Jadi di rumah kami biasa saja hidup di dalam Tuhan, tapi rupanya Tuhan punya rencana. Jadi saya dapat di situ awal sekali kami dapat bahwa kenapa titik tolaknya warlot itu di perjamuan itu datang sendiri gitu loh, datang sendiri, pesan Tuhan sendiri. Itu yang saya di dalam diri saya katakan ini kunci kekuatan. Saya tahu di situ ada darah Tuhan Yesus, itu terbentuk sendiri di hati dan pikiran. Langsung di situ keluar dari mulut saya bahwa satu saat di seluruh dunia akan memakai setiap saat perjamuan kudus. Itu yang membuat selalu bahwa wow, nanti berikutnya ini terjadi. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan ada hal-hal perwahyuan yang baru. Ya, kita selalu hidup, saya sarankan selalulah hidup di dalam perwahyuan. Perwahyuan muncul itu karena pengalaman aja. Opa dengan Oma bahwa hidup di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu saja. Jadi kekuatan mulai dari itu saya katakan kekuatan warlot waktu kami bentuk ada di perjamuan kudus. Ya, di anggota-anggota kami ada Roh Kudus memberikan karunia. Yang pertama bisa melihat setan-setan yang merasuk orang yang kami layani. Yang kedua, ada yang punya karunia bisa menari dalam roh. Dancing in Holy Spirit. Ini seperti Cuk Thomas lah. Kalau di Korea kayak Cuk Thomas, menari dalam roh. Yang ketiga ada punya karunia untuk konseling. Kayak Oma ini, Oma punya karunia konseling ya. Jadi terus banyak lagi karunia yang lain ya. Ada juga karunia yang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi bagian pujian dan penyembahannya. Misalnya itu dikoordinator oleh Julian dan Lani itu untuk pujian dan penyembahan, karena sangat perlu juga di dalam ibadah-ibadah warlots yang diutamakan bagaimana kita merasakan Tuhan hadir. Hadirat Tuhan kita rasakan. Itu kuncinya di bagian pujian dan penyembahan, praise and worship. Itu dipunya oleh saudara-saudara kita yang punya karunia di bidang musik, dan itu juga harus dekat dengan Tuhan ya. Cikal bakal bagaimana kita bisa tahu punya karunia, sebenarnya itu tidak ada sesuatu yang pengetahuan ya. Tidak bisa kita dalam hal ini, memang ada pelajaran, tetapi yang ada di kami itu tidak ada secara sistematis, oh harus begini, tidak. Itu muncul sendiri. Jadi pemberian dari Tuhan. Awalnya kami berdua, yang seperti tadi dikatakan Opa bisa melihat, saya belum tahu hal itu. Tapi saya ikut, dia belajar firman, saya belajar, otomatis terikut untuk belajar firman. Jadi pertama yang Tuhan bawa ke kita, yang tadi dikatakan supernatural, orang yang sudah kerasukan ya, tadi bilang kan, kerasukan. Kalau kita di sini, kalau awam, kata kerasukan itu selalu setan ya, itu nanti dia sudah bermanifestasi dengan membanting-bantingkan dirinya ya, kerasukan, atau kayak orang gila, itu kerasukan. Tetapi makin hari makin kesini, bagaimana Tuhan didik, orang kerasukan tidak selalu dikatakan harus membanting diri, harus membuat dirinya sudah tidak sadar. Tanpa sadar kita juga kerasukan dari hal-hal yang biasa gitu. Misalnya hidup sehari-hari, kerasukan kita apa? Tidak bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri itu awalnya kami sadari itu ada di saya dengan Opa dengan Oma. Bagaimana tidak bisa mengendalikan diri? Waktu Tuhan sudah bawa kita di situ, Tuhan memberikan satu pengetahuan. Kenapa kami jadi harus begini? Oh, tidak bisa menguasai diri dalam hal-hal dunia, ya. Dalam hal-hal dunia. Jadi ada proses di situ. Tuhan menyadarkan bahwa kerasukan itu bukan saja orang disarasuk kayak orang gila,
kerasukan setan, tidak. Kita kerasukan setan, tidak ada kerasukan roh jahat. Jadi kerasukan setan di dalam hidup sehari-hari. Dari kerasukan setan merasuk seseorang dalam kehidupan hari-hari, di situ muncul Roh Kudus, munculkan orang-orang di tim kita yang bisa kita melihat, memanage. Tuhan Roh Kudus kasih tanda. Oma melihat, Oma berbicara, tapi makin kesini anggota makin banyak, muncul sendiri. Di situ ada kepekaan Opa dengan Oma mengatakan, oh kalau yang ini dia hanya menyanyi saja, urapan itu turun. Jadi itu karunia muncul di situ. Ada yang bisa menari dalam roh. Jadi waktu kita gerakan itu semua, muncullah di situ ada kegerakan-gerakan. Itu yang menyadari bahwa karunia itu dari kegerakan itu, kerasukan itu, kita bisa memanagenya dengan Tuhan, bisa menyembuhkan dengan cara punya karunia masing-masing. Jadi kita tidak ada satu sistematis. Saya ulang-ulang di dalam Warlot, tidak ada sesuatu yang kita buat secara sistematis, tapi itu muncul sendiri dengan karya Roh Kudus. Jadi memang intinya harus punya kepekaan roh, tapi yang Tuhan inginkan yang pertama, kepekaan roh itu harus ada di Opa dan Oma. Jadi di situ di Opa dan Oma bisa oh kamu, Tuhan berbicara, kamu punya karunia ini, kamu punya karunia ini. Nah, itu mungkin kalau sudah lebih dalam lagi, ada lagi lebih spesifiknya. Ya, mungkin menari, dia menari, tapi dalam menari ada lagi misalnya menari untuk menyembah. Ada menari seperti ada saudari kami Nika, kalau dia menari pasti dia akan pergi ke seorang itu yang bermasalah, ada sesuatu dia bisa memberi nasihat, dia berbicara, ya. Seperti teman kita Shelly, dia menari memang dalam penyembahan. Ya memang nanti masuk itu jadi beda, tapi harus di dalam dulu kita masuk. Itu yang ada karunia-karunia dengan bagaimana kita bisa memulihkan orang yang kerasukan. Jadi saya ulangi, kerasukan tidak selalu sesuatu yang wow kita lihat di dalam roh setan, tidak. Di dalam kita hidup hari-hari ada juga kerasukan. Itu tinggal kita lihat. Jadi sebagai siapa saja yang mau datang dengan kami bisa itu kelebihan yang kami punya dari Tuhan, ya. Ya, demikian saudara-saudara tayangan perdana dari Warlots. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.